Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. What's up teman-teman? Sudah lama ya saya tidak upload beberapa video YouTube panjang dikarenakan ya editing yang cukup menguras waktu dan hal sebagainya dan keperluan. Tetapi saya tuh ingin janji gitu kepada diri sendiri, kalau suatu saat channel saya ini akan besar ataupun channel saya ini akan besar, saya akan bisa merekrut mungkin tim editor ataupun membeli keperluan seperti konten yang lebih fair ataupun seperti kayak podcast dan sebagainya, membuat konten video yang lebih menarik, vlog ataupun keliling di dunia dan di mana saja. Itu adalah salah satu hal yang mungkin saya impikan dari sekarang. Mungkin kalian tidak percaya saya akan mencapai suatu hal yang besar, tapi saya punya keyakinan ke diri sendiri dan niat yang ikhlas bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Sesuai dengan tema yang saya akan bahas, ya ini janganlah ragu kepada keyakinanmu sendiri dan usahamu sendiri, karena Allah pasti menolongmu. Oke. Tapi yang ingin saya pikirkan di dalam salah satu ayat Al-Quran, surah Al-Imran ayat 139, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa sedih dan janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya Allah senantiasa menolong kamu. Ayat ini menjadi salah satu penjelas bagaimana ketika kita sudah yakin teman-teman, mantap kepada diri sendiri bahwa apapun, setiap usaha kita itu tidak akan pernah sia-sia. Teman-teman bayangin, kalian tahu Burj Khalifah di area Dubai ataupun di negara Timur Tengah, itu juga tidak dibangun langsung satu malam saja, tetapi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa membangun fondasi yang lebih bagus. Nah, seperti itulah kehidupan itu berjalan. Jadi apapun, semua hal besar di sana itu juga tidak terlepas dari yang namanya perjuangan ataupun konsistensi seseorang untuk bisa membangunnya lebih baik. Dan juga teringat di dalam salah satu ayat Al-Quran, surat Ad-Duha ayat 3, ataupun saya lupa lagi, mawadda'aka rabbuka wa ma qala, yang artinya, dan Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu atas segala apapun yang kamu sekarang alami. Jadi yang paling penting, ketika kita sekarang benar-benar ingin mencapai sesuatu hal yang besar, maka kita harus berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban ide, dan segala apapun. Tidak apa-apa kalau misalkan capek ataupun hasilnya tidak sesuai. Tapi yang ingin saya teman-teman tahu mengenai sekarang ini, saya men-take konten ini dengan handphone. Kalian mungkin tidak akan percaya, nanti 1 tahun, mungkin 2 tahun yang akan datang, saya akan kembali kepada kesuksesan. Di balik video ini saya akan ngomong bahwa saya pasti bisa atas keyakinan diri saya mampu untuk mencapai impian-impian besar di luar sana. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu sekarang yang sangat mepet ini. Saya baru saja melihat tadi kebijakan YouTube bahwa nanti di Februari 2027 YouTube akan membuat salah satu kebijakan bagaimana jam tayang video akan ditambah jadi asalnya 4.000 untuk monetisasi jadi 8.000 untuk video panjang, dan video short jadi 20 juta jam tayang dalam 90 hari, asalnya dari 10 juta. Nah, saya berpikir saya ingin mengejar ketertinggalan itu. Saya sungguh menyesal sekali waktu dulu saya tidak konten, karena ya mungkin saya terlalu malas dalam melaksanakannya. Dan itu saya jujur, dan saya tidak ingin gengsi terhadap apa yang mungkin kesalahan yang saya perbuat dahulu. Tapi dimulai detik ini, sekarang dari Agustus sampai Desember, saya akan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya agar channel saya ini bisa bermanfaat dan lebih besar lagi teman-teman untuk keperluan umat. Ya, mungkin teman-teman yang lihat dari saya ini seperti kalau public speaking ya masih asal-asalan ya, tetapi kita saling perbaiki saja. Dan mohon maaf apabila mungkin saya men-take video ini banyak kekurangan ataupun hal-hal yang memang dirasa fasilitasnya kurang mampu. Maklumlah, saya ini YouTuber pemula dan masih konten seadanya. Tetapi saya melihat gitu, konten kreator besar. Kalian tahu Raffi Ahmad yang mungkin di Indonesia ini dia sudah menjadi salah satu konten kreator terbesar ataupun mempunyai entertainment yang lebih luas. Kemudian sekarang menjabat di salah satu pemerintah di Indonesia sebagai
saya tidak tahu, lupa lagi apa ya, sebagai utusan seni lah istilahnya seperti itu. Jadi saya ingin menanamkan kepada diri kalian bahwa Raffi Ahmad itu dulu berawal dari hal kecil juga. Kalian tahu Mr. Beast, YouTuber besar yang dulu menjadi YouTuber sekarang yang terkenal itu, dia mulai dari tahun 10 tahun yang lalu, 2013 kalau nggak salah, itu juga dari handphone. Coba saja kalian lihat sendiri video pertama Mr. Beast. Dan sekarang dia sudah menjadi YouTuber besar di dunia. Itu berkat konsistensi dan kerja kerasnya. Jadi suatu usaha itu tidak bisa dibutuhkan waktu satu malam saja. Itu butuh konsistensi bertahun-tahun. Dan seperti saya sekarang ini, kalian tahu saya mulai channel ini waktu dulu itu hanya puluhan subscriber. Tetapi saya mencoba lagi dari konten seadanya. Saya menggunakan HP Vivo Y12s waktu itu tuh, RAM 32GB, dan itu sangat kecil ya kalau sekarang dibandingkan. Itu berawal dari sana, konten seadanya, karena memang penyimpanan penuh, saya konten saja di YouTube. Dan alhamdulillah berkat konsistensi yang dibangun, ya mungkin saya mulai konten itu dari tahun 2023 dan sempat sakit beberapa bulan, tapi lanjut lagi konten. Sekarang sudah mencapai 500 lebih subscriber, dan itu semua tidak terlepas dari dukungan teman-teman sekalian mendukung channel dakwah saya. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan bahwa channel yang saya bangun ini adalah mengenai channel dakwah, dan selain itu saya akan mengupload kegiatan-kegiatan saya setiap harinya di channel ini. Dan percayalah, saya sudah mantap kepada diri sendiri, saya akan menjadi salah satu konten kreator YouTube yang nantinya akan menjadi besar berkat konsistensi saya. Dan teman-teman harus percaya, teman-teman harus yakin kepada diri sendiri bahwa dari sekarang kalau kalian niat ingin merubah nasib kalian, ingin merubah salah satu hal yang memang kalian ingin, impian besar di luar sana, maka yakinlah, tanamkan kepada diri sendiri, saya pasti bisa. Sesulit apapun jalannya, mungkin apapun sesulit, ya mungkin mustahil, akan tapi peluang itu selalu ada di depan sana. Kalian tidak harus menjadi misalkan konten kreator. Saya tidak mempunyai ketertarikan menjadi konten kreator YouTube, ataupun saya tidak mau konten karena malu. Sebenarnya kesuksesan itu bukan dari itu saja, banyak sih. Saya tahu kalau kesuksesan itu bisa didapat dari kerja ataupun hal yang lainnya. Akan tetapi kalau misalkan saya pribadi, saya ingin tetap konsisten menyebarkan kebaikan lewat dakwah. Dan mungkin kalau suatu saat saya sudah besar nanti channel YouTube, saya ingin membangun sebuah podcast, saya ingin bisa membahagiakan kedua orang tua saya, adik-adik saya, dan sebagainya. Ya itu impian yang mungkin dirasa cukup besar ya. Maka doakan saja ya teman-temannya yang terbaiknya. Dan maafkan juga kalau misalkan public speaking saya ini masih terbata-bata dalam berbicara, maklum kalau konten kreator pemula. Tetapi kalau misalkan sudah ahli, mungkin ya saya akan berlatih terus setiap harinya. Jadi itulah poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Saya akan membuat salah satu video ini sekitar 15 menitan dan masih banyak waktu. Dari itu saya akan menceritakan tentang kisah hidup mungkin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu, saya lahir di keluarga yang benar-benar berprivilege. Dan teman-teman harus tahu bahwa privilege itu tidak menentukan kesuksesan semua orang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita masing-masing waktu yang sangat adil. Karena apa? Coba bayangkan, kita diberi kesehatan sama, nafas yang sama, kemudian berjalan yang sama, waktu sama, kemudian apapun itu semuanya sama. Tapi yang membedakan mungkin timeline kesuksesan kita. Mungkin dari segi fisik ataupun dari apapun waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu yang sama. Tetapi apa yang membedakannya? Nah itu cara menggunakan waktu itu gimana. Jadi kalau misalkan kita ini masih muda ya, mungkin ada teman-teman yang usia antara 20 tahun ataupun masih di bawah 40, itu peluang kesuksesan kalian itu masih belum sirna, masih bisa dicapai. Karena saya membayangkan bahwa kesuksesan diraih kepada orang yang benar-benar berusaha dengan keras, mengambil peluang yang matang, kemudian dia kreatif dalam mengambil keputusan. Itu saya yakin kepada orang-orang yang benar-benar niat dari sekarang seperti itu. Nah, jadi tidak ada kata terlambat untuk menggajar kesuksesan selama kita masih diberikan kesehatan yang mampu dan selama kita diberikan salah satu pemikiran yang matang ataupun akal yang sehat, maka tidak pernah ada keraguan di dalam diri kita untuk mencapai impian besar yang akan menjemput kita nanti. Jadi jangan pernah takut akan hidup kita. Karena begini,
Kalau kita hidup di dalam salah satu kegelisahan dan ketakutan, ataupun hidup dalam misalkan di bawah pengaruh orang lain, ataupun hidup terjerat bagaimana terbawa arus, itu tidak akan pernah bisa membawa manfaat. Jadi teman-teman sekarang pikirkan saja lebih matang. Kalau saya mengikuti orang yang memang tidak sama sekali membawa manfaat bagi saya, ya tinggalkan saja. Saya fokus terhadap apa yang sekarang. Tidak apa-apa kalau misalkan kita ditinggalkan teman-teman ataupun yang tidak sefrekuensi, tetapi saya mengejar impian saya, karena semua orang itu pada realitanya akan sibuk dengan dirinya sendiri. Dan saya juga merasakan hal ini. Semua orang berjuang dengan takdirnya masing-masing. Jadi pilihan kita cuma satu, mau tetap berjalan di tempat ataukah berubah dan keluar dari zona nyaman. Jadi itu pilihannya teman-teman. Dan di konten ini ya, saya alhamdulillah sekarang mungkin diberi fasilitas oleh orang tua, dapat HP yang mungkin bisa ngetek video yang lebih panjang lagi. Yang sebelumnya mungkin memori video saya ini kurang ya HP-nya, tetapi saya akan memanfaatkan fasilitas yang diberikan sekarang untuk bisa membuat konten yang jauh lebih bermanfaat. Saya tidak peduli walaupun misalkan ada yang nontonnya itu 1 orang, 2 orang. Yang paling penting saya ucapkan terima kasih kepada orang yang sudah bisa mengikuti perjalanan saya dari nol ini, dan doakan mungkin di 1 tahun depan ataupun tahun selanjutnya channel saya akan menjadi channel yang besar nanti suatu saat, menjadi salah satu konten kreator muslim yang bisa menginspirasi banyak orang. Itu impian yang ingin saya sampaikan, dan saya ingin nanti mungkin lebih jauh lagi sih impian. Saya ingin membangun suatu usaha yang nanti hidup saya itu tidak akan susah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan nolong saya. Dan kalau misalkan kita mendapatkan rezeki yang halal, apa salahnya kita meniatkan untuk hal itu? Kalau misalkan ada yang bilang, konten dakwah gak akan dapat apa-apa, tetapi saya menyinggung bagaimana orang-orang yang sering mengeluh terhadap diri sendiri. Akan tetapi gini teman-teman, kalau misalkan nih kita membuat satu konten itu sesuai dengan kesukaan kita masing-masing. Saya termasuk orang yang suka membahas tentang agama, maka bahaslah itu. Misalkan teman-teman suka bahas yang selain agama ataupun hobi kalian, maka salurkanlah hal itu. Dan yakinlah bahwa kesuksesan itu diraih pada orang yang tidak pernah diam di tempat, dan mereka yang senantiasa selalu yakin dan berusaha berani mengambil salah satu keputusan. Ini mungkin satu latihan juga sih bagi saya untuk bisa berbicara di depan umum, karena saya dalam membuat video short ya, seperti pada sebelumnya di konten-konten saya itu, saya mudah gitu kalau berbicara sekitar 3 menit, tapi kalau lebih ini kadang terbata-bata, karena maklumlah public speaking saya itu masih latihan, tetapi kalau dibiasakan pasti akan lebih bisa. So, janganlah pernah ragu teman-teman pada diri kalian sendiri. Dan seperti yang kita tahu bahwa sebuah orang yang benar-benar bersungguh-sungguh itu tidak akan pernah kehilangan kesempatan. Jadi orang yang benar-benar sekarang ngambil peluang hari ini, dan nanti ke depannya dia akan menjadi sukses. Misalkan nih, dia 1 tahun itu sudah mulai konten, dan tahun berikutnya channelnya itu pasti akan berkali lipat. Misalkan dari 1000 subscriber lah kita hitung dari bulan tahun kemarin, dia akan bertambah kalau misalkan konsisten setiap hari upload video YouTube. Jangan dia gak mikirin mau orang misalkan bagus atau enggak, yang penting saya konten, tapi ini niat saya baik, pasti akan ada satu video yang akan nanti menjadi video yang bisa membawa orang lain nonton lebih banyak. Jadi saya yakin kepada seperti itu. Saya percaya, saya akan bereksperimen sekarang. Kalau misalkan nih saya konsisten bikin YouTube sekarang, video panjang ataupun video short dari hari ini per tanggal hari sekarang 14 sampai nanti Desember, kita akan lihat sejauh mana channel saya akan berkembang. Jadi maka dari itu, jangan teman-teman sia-siakan kesempatan ini. Jangan pernah ragu akan diri sendiri. Kalau kalian mempercayai iman kalian, ataupun kalian benar-benar sungguh-sungguh mencapai impian kalian, maka jangan pernah ragu akan hal tersebut. Dan mungkin jadi salah satu hal yang sangat-sangat benar-benar memberikan privilege yang mungkin kita nikmati. Bayangkan teman-teman, kalau misalkan nanti kalian sudah sukses, bisa membahagiakan kedua orang tua kalian, itu adalah salah satu hal terindah yang bisa saya harapkan ataupun teman-teman inginkan. Jadi mudah-mudahan apa yang mungkin misalkan teman-teman niatkan hari ini, niatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari keridhoannya, dan apapun sekarang kalian bersungguh-sungguh pasti akan mencapai titik kemenangannya.
Jadi janganlah pernah ragu pada diri sendiri, believe yourself, and barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.